Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saudaraku shaimin dan shaimat, rahmatullah alaikum. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dengan bulan mulia ini, bulan penuh berkah. Semoga kita meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, ada sebuah kisah yang dikutip oleh para mufassirin dalam kitab-kitab mereka. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan kisah ini sangat penting untuk kita ambil ibrahnya, khususnya bagi para ulama, para intelektual, dan cendekiawan muslim. Di masa Nabi Musa alaihissalam ada seorang ulama yang keulamaannya tersebut masyhur. Jika ia berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara karomahnya, karena ia ma'rifat kepada Allah, karena ia mengetahui Ismul A'zam, nama agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Nabi Musa alaihissalam mengutus muridnya ini, seorang ulama ini, yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Nabi Musa mengutus ke sebuah negeri yang disebut negeri Madian. Di negeri ini mereka tidak menyembah Allah. Mereka musyrik, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berangkatlah Bal'am bin Ba'ura ini menuju kota Madian. Terkejut dia melihat kota Madian yang ternyata begitu indah, begitu mempesona. Bangunannya tersusun rapi, taman-taman dibuat dengan begitu sangat indah, dan wanita-wanitanya cantik-cantik, mempesona. Maka alih-alih dia menyampaikan dakwah kepada Raja Madian dan rakyatnya, justru dia yang terdakwahi. Justru Bal'am yang pindah agama, tercerabut iman di dalam hatinya. Sahabat sekalian yang kami muliakan, akhirnya Nabi Musa alaihissalam beserta ribuan pasukannya berangkat menuju kota Madian ini untuk dakwah. Ya, sekaligus jika mereka menolak, maka mereka akan diperangi. Dan kabar itu akhirnya sampai pada rakyat kerajaan Madian, termasuk pada rajanya. Lalu dia meminta kepada Bal'am bin Ba'ura ini untuk berdoa kepada Allah, karena dia tahu persis Bal'am ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya Bal'am menuju ke satu tempat yang tinggi untuk berdoa di sana. Meski tempat gagal berkali-kali karena tunggangannya melihat barisan malaikat yang menghadang, akhirnya dia berdoa kepada Allah. Nah, menariknya sahabat sekalian, ketika dia berdoa, lisannya berkali-kali mengalami kesalahan. Ketika dia berdoa untuk kehancuran pasukan Nabi Musa alaihissalam, justru lisannya itu mendoakan kebaikan dan kemenangan untuk pasukan Nabi Musa alaihissalam. Dan sebaliknya, ketika dia berdoa untuk kebaikan bangsa Madian, justru lisannya mengucapkan doa untuk kehancuran bangsa Madian. Nah, sejak itulah dia sadar bahwa ilmunya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa karomahnya dengan doa yang senantiasa diijabah oleh Allah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dia berkata, qad dhahabat minni al-an ad-dunya wal akhirah. Sungguh telah pergi dariku saat ini dunia dan akhiratku. Dunianya akan pergi sebagaimana dia juga akan merugi
di akhirat kelak. Maka yang tersisa dari dirinya adalah makar dan tipu daya. Akhirnya dia pulang menemui rajanya, lalu berkata bahwa pasukan Nabi Musa ini akan bisa dikalahkan dengan cara yang licik, dengan cara yang keji, yaitu dengan mengirimkan wanita-wanita yang cantik menemui pasukan Nabi Musa alaihissalam, kemudian menggoda mereka hingga mereka tertarik, lalu bermaksiat dengan cara berzina kepada mereka. Dan rupanya cara ini adalah cara yang jitu. Dikirimlah perempuan-perempuan cantik untuk merayu, menggoda pasukan Nabi Musa alaihissalam. Terjadilah kemudian perzinahan. Dan Nabi SAW dalam sebuah sabdanya jelas menyebutkan, idza dhahara zina war riba fi qaryatin, jika telah menyebar zina dan riba di satu kampung, di satu negeri, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, sungguh mereka itu telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Dan benar saja, karena perzinahan yang mereka lakukan, akhirnya Allah kirimkan penyakit ta'un, hingga akhirnya 70.000 pasukan Nabi Musa alaihissalam meninggal, tewas pada saat itu juga. Nah hadirin, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan cerita inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-A'raf ayat 175. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minhu. Jadi Allah taala berfirman, wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka, bacakanlah kepada sahabat-sahabatmu, naba'al ladzi, cerita tentang orang yang atainahu, kami datangkan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami. Para ahli tafsir sebutkan yang dimaksud pada ayat ini adalah seorang laki-laki yang alim di masa Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'ura tadi. Jadi Allah berikan kepadanya ilmu ma'rifat, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya satu ayat, tapi banyak ayat. Karenanya redaksinya atainahu ayatina dalam bentuk jamak. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, di majelisnya Bal'am bin Ba'ura ini ada 12.000 tinta untuk menulis kalam dia, nasihat dia, ditulis oleh para murid-muridnya. Ini gambaran betapa alimnya seorang Bal'am bin Ba'ura ini. Namun karena dia menjual akidahnya, menjual imannya, terpesona dengan zahratud dunia, perhiasan dunia yang disodorkan kepadanya di negeri Madian, akhirnya kata Allah, fansalakha minha, kemudian dihapus itu ilmunya, dihapus itu ma'rifatnya, bahkan doanya tidak lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Qurtubi disebutkan, fansalakha minha ay min ma'rifatillahi ta'ala, dicabut dari dadanya ma'rifat kepada Allah, ay nuzi'a minhul ilmu alladzi kana ya'lamuhu, Allah cabut ilmu itu dari dadanya yang telah Allah ajarkan kepada Bal'am bin Ba'ura, sehingga hilang itu karomahnya, doanya tidak lagi diijabah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian Imam Al-Qurtubi mengutip sebuah hadis dalam kitabnya tersebut, al-ilmu ilmani, kata Nabi SAW, ilmu itu ada dua jenis.
Yang pertama, ilmun fil qalbi, ilmu yang menghunjam ke dalam dada, ilmu yang diyakini. Fadzalikal ilmun nafi', dan itulah ilmu yang bermanfaat. Karenanya ketika berdoa diijabah doanya. Allah beri karomah dia. Dan yang kedua, wa ilmun 'alal lisan, ilmu yang hanya ada di bibir saja, tidak sampai ke dalam dada. Dan umumnya ilmu yang di lisan inilah kemudian digunakan untuk menjilat penguasa, mendukung kezalimannya. Dan inilah yang terjadi pada Bal'am, hingga akhirnya karomahnya diangkat. Doanya yang dulu diijabah tidak lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lisannya terbolak-balik ketika dia berdoa. Dan di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'atba'ahu syaitan. Kemudian syaitan mengikutinya, syaitan mendampinginya kemana saja. Bal'am didampingi syaitan. Kalau sebelumnya dia didampingi Allah, didampingi para malaikat, setelah hilang ilmunya karena godaan dunia, dia justru didampingi syaitan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan maksudnya adalah ai istahwadza alaihi wa ala amri. Syaitan menguasai dia dan menguasai urusan-urusan dia. Dirinya dikuasai syaitan. Kebijakan-kebijakan dia dikuasai syaitan, dikendalikan syaitan. Itulah kenapa kemudian Bal'am bin Ba'ura mengusulkan agar pasukan Nabi Musa alaihissalam itu digoda dengan perempuan-perempuan cantik agar mereka jatuh dalam gelimang dosa dan maksiat. Ini tidak lain karena istahwadza alaihi syaitan. Syaitan menguasai tidak hanya orangnya tapi juga kebijakannya, ya, aturan-aturan yang dikeluarkannya. Maka apa yang terjadi? Di ujung ayat Allah menyatakan fakana minal ghawin. Maka jadilah Bal'am bin Ba'ura ini termasuk orang-orang yang binasa. Maka jadilah Bal'am bin Ba'ura ini termasuk orang-orang yang binasa. Dia akhirnya juga mati, ya, terkena penyakit ta'un tanpa membawa iman. Kematiannya su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Cerita ini mengandung dua ibrah penting, sahabatku sekalian. Yang pertama adalah bahwa segala titipan Allah berupa kecerdasan, berupa kepintaran, ilmu, termasuk harta, jabatan, kekuasaan, semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara sulit bagi Allah untuk mengambil itu kembali. Jabatan apapun itu, titel apapun itu, profesor, doktor, kiai haji, ulama, abuya, segala macam, ilmunya itu sangat mudah untuk Allah angkat. Ketika kita tidak lagi berada di jalan yang benar untuk membela agama Allah. Ketika hati kita sudah bergeser kepada kemusyrikan, bergeser menjadi pendukung kezaliman, maka ini nasihat penting, wabil khusus untuk para ulama, para intelektual dan cendekiawan muslim. Cerita ini juga mengandung pelajaran penting, khususnya bagi para pejuang. Wahai para pejuang, sesungguhnya jalan perjuangan itu bukan jalan yang lempang tanpa onak dan duri. Namun ini adalah jalan yang kadang bercabang, kadang mendaki, kadang menurun, kadang curang. Banyak onak dan duri di sekelilingnya. Ada ancaman, ada godaan, ada rintangan di dalamnya. Maka kita senantiasa wajib bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan di jalan perjuangan ini. Cukuplah apa yang terjadi dengan pasukan Nabi Musa alaihissalam itu menjadi pelajaran penting buat kita, bahwa dunia, bahwa syaitan, harta, tahta, wanita, termasuk kuota, itu senantiasa menggoda para aktivis dakwah, para pejuang dakwah, agar mereka bergeser dari jalan dakwah atau bahkan jatuh di medan perjuangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah
dikumpulkannya kita dalam barisan para syuhada, para nabi dan rasul. Sebagaimana doa kita, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wahsyurna yaumal qiyamati bi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya. Ya Allah, hidupkan kami dengan cara hidupnya para ulama, matikan kami sebagaimana matinya para syuhada, kumpulkan kami pada hari kiamat dalam barisan para wali-wali Allah, dan masukkan kami dalam jannah-Mu sebagaimana para nabi dan rasul. Semoga renungan ini bermanfaat, khususnya untuk Al-Fakir pribadi dan untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.